seperti yang saya sampaikan di post sebelumnya bahwa saya ingin menjelaskan tentang struktur ransomware yang umum digunakan oleh para hacker untuk melakukan penyerangan. Ini ada beberapa source code yang nantinya akan saya jelaskan ya. Sebenarnya di dalam ransomware itu prosesnya seperti apa dan di dekriptornya itu seperti apa. Oke, di sini saya sudah mendapatkan source code dari salah satu ransomware yang dulu pernah menyerang di berbagai negara. Ini salah satu contohnya dan sudah saya jindakkan ya, tidak sampai menyerang ke jaringan eksternal. Jadi ini hanya ada di jaringan virtual mesin ya. Di project ini ada dua project ya, yaitu project yang kebetulan ransomware ini dikembangkan menggunakan C# sehingga bisa dikembangkan lebih lanjut menggunakan Visual Studio. Kalau di sini ada dua aplikasi yang dibuat. Yang pertama aplikasi encryptor dan aplikasi decryptor. Nah, aplikasi encryptor ini yang digunakan hacker itu dibuat sedemikian rupa sehingga tidak dapat terdeteksi oleh antivirus. Kemudian yang lebih advance lagi itu sebenarnya bisa tidak mudah di reverse engineering gitu. Itu yang lebih expand lagi. Kalau sekarang misalnya contoh beberapa ransomware yang bisa di reverse engineering oleh beberapa teman-teman kita yang menguasai digital forensik, itu sebenarnya kalau menurut saya pembuat ransomware itu masih ya agak berbaik hati gitu ya, karena masih bisa di reverse engineering. Ada teknik-teknik khusus yang mempersulit orang untuk reverse engineering sehingga bisa membaca bagaimana cara bekerja suatu ransomware tersebut. Nah, itu intronya. Nah, sekarang kita coba membongkar sumber kode sebuah ransomware. Nah, kalau yang saya dapatkan seperti ini. Jadi di ransomware itu ada dua jenis metode yang digunakan untuk menyimpan kunci. Itu ada yang mengirimkan ke command center, ada juga yang menyimpan secara lokal. Nah, yang secara lokal ini kita buat untuk edukasi ya. Jadi kuncinya di-generate untuk bisa membuka kembali di aplikasi Decryptor. Namun sebenarnya pada proses atau di lapangannya, kunci untuk mengenkripsi dan dekripsi itu dikirimkan ke command center. Ini salah satu contoh potongan kode di dalamnya. Ya. Jadi sudah disetting di dalam kode sumber ransomware itu ada link URL-nya. Ini contoh link URL ya bisa diubah sendiri ya. Jadi memang ada beberapa source code yang bisa disesuaikan oleh para pengembang hackernya. Kemudian ini adalah lokasi di mana ransomware itu akan menyerang di direktori mana. Jadi sebenarnya penyerang itu bebas untuk menentukan di direktori mana saja file-file itu akan diserang atau dienkripsi sehingga tidak bisa dikembalikan lagi. Oke, nah kita lanjut ke proses di dalamnya ya. Di dalamnya seperti apa? Nah, yang menjadi inti dari ransomware itu adalah suatu algoritma enkripsi. Ya. Karena algoritma enkripsi ini digunakan untuk mengenkripsi atau mengunci file-file yang akan dijadikan apa ya, sandera gitu ya istilahnya, jadikan sandera sehingga tidak bisa sehingga akan minta tebusan kepada korbannya. Nah, di sini contohnya adalah menggunakan algoritma enkripsi. Ya, sini. Jadi ini adalah suatu fungsi atau metode untuk melakukan proses enkripsi dengan data byte. Gitu. Nah, secara umum, algoritma enkripsi ini membutuhkan inputan berupa kunci, ya, kunci dan input datanya. Jadi input datanya
berbagai jenis file karena dikonversi dalam bentuk byte. Nah, kalau kita lihat di sini pada kode ini, kode ransomware yang sudah dibuka ini, ada beberapa konfigurasi yang bisa kita analisis apakah sebenarnya ransomware ini menggunakan suatu proses enkripsi yang kuat atau tidak, atau ya asal gunakan aja. Oke, kita coba bongkar satu persatu. Nah, di sini kita tahu bahwa pada ransomware ini menggunakan algoritma enkripsi IS. Ya, dari mana taunya? Nah, ini menggunakan library kriptografi yang sudah disediakan oleh Visual Studio atau di sistem operasi Windows. Itu ada library kriptografi dengan menggunakan Rendell Manage. Ini sama seperti IS. Jadi sebelum algoritma enkripsi itu IS itu ditetapkan oleh NIST, sebenarnya nama itu Rendell. Kemudian ditetapkan jadi standar, menjadilah namanya IS atau Advanced Encryption Standard. Nah, di sini kita lihat bahwa ada dua inputan sebenarnya dalam proses enkripsi, yaitu inputan, salah, ada penentuan terlebih dahulu ya, bukan inputan. Ada penentuan terlebih dahulu berapa blok yang akan dienkripsi dan berapa blok kunci atau panjang kunci yang digunakan. Nah, biasanya kalau panjang kuncinya itu 256 bit, biasanya namanya itu di algoritma enkripsi IS 256. Itu artinya algoritma enkripsi IS dengan panjang kunci 256 bit. Sedangkan untuk block size ini adalah berapa panjang inputan data yang diproses dalam sekali waktu atau sekali run. Jadi kalau kita pelajari kriptografi, karena kayak sini ada block saver, itu ada run. Run itu adalah proses enkripsi. Berapa kali diproses enkripsi setelah berputar. Nah, di sini blok yang di data yang dienkripsi itu per run atau per proses itu 128 bit. Nah, di sini kemudian ada inputan yang akan digunakan untuk memproses input data atau plain sehingga menghasilkan suatu encrypt file. Jadi ada dua inputan. Yang pertama adalah kunci dan inisial vektor atau IV. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa untuk nilai kunci dan IV-nya itu sama ya. Jadi inputannya di sini, inputan awalnya adalah kunci, satu kunci, data kunci, ternyata di sini digunakan untuk kunci dan IV. Nah, ini rata-rata ransomware yang biasa. Mungkin yang pembuat ransomware itu tidak terlalu paham mengenai teori kriptografi, jadi dia hanya menggunakan library yang ada. Library yang ada diambil kemudian dimasukkan dalam ransomware. Nah, disinilah sebenarnya yang memudahkan kita bisa menganalisis bahwa kita hanya butuh satu kunci saja, informasi kunci itu sudah mendapatkan dua inputan, kunci dan IV-nya. Nah, seharusnya IV-nya bisa diganti dengan data lainnya, itu akan mempersulit orang lain untuk membukanya kembali, karena kuncinya itu tidak cukup hanya kunci saja, tapi inisial vektor. Kemudian yang kedua di sini ada mode operasi. Nah, mode operasi ini adalah metode atau suatu mekanisme proses enkripsinya sebenarnya. Ada berbagai macam metode yang bisa digunakan. Misalkan ini contohnya CBC ya. CBC itu chaining block cipher ya, gitu ya. Lupa saya apa namanya tuh. Ya, ada CBC, ada ECB. Kalau ECB itu yang paling mudah tebak karena berupa kode blok. Ada CBC, ada OFB, ada GCM. Nah, ini kebetulan yang digunakan adalah CBC. Nah, setelah itu diproses dengan metode yang sudah ada,
Ini biasanya kalau kita searching ke Google, menemukan satu kode sumber, tinggal diambil aja. Ini proses enkripsi biasa sebenarnya. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa untuk bisa melakukan enkripsi dibutuhkan kunci, dibutuhkan apa lagi? IV, initial vector. Kemudian apa lagi? Panjang kuncinya. Kemudian apa lagi? Block size-nya. Jadi, satu lagi, dan mode. Jadi, kalau kita detailkan bahwa untuk mengetahui proses enkripsi dan bisa dikembalikan lagi, itu harus mendapatkan informasi 5 ini. Panjang kuncinya, yang di panjang kuncinya, pandang prosesnya, data atau inputan kuncinya, dan data inputan IV-nya. Satu lagi, mode operasinya. Kalau salah satu saja ini salah ketika proses dekripsi, ya pasti akan salah semua, proses dekripsi nggak akan berhasil. Gitu ya. Jadi ininya ada di sini. Ya. Nah, di bawahnya ini ada proses-proses, misalkan dari inputan password yang di-generate akan dibuat kunci yang acak. Nah, misalkan ketika ransomware ini dijalankan, di-trigger oleh korban, jadi korban mengklik melalui phishing atau link phishing tertentu, itu akan mengenerate atau membuat suatu kunci. Nah, kunci inilah yang digunakan untuk mengenkripsi file. Dan kunci inilah yang dikirimkan ke command center-nya hacker. Ini salah satu fungsi untuk mengirimkan kunci yang sudah generate ini ke servernya hacker. Nah, ini untuk tujuan edukasi ya, mudah-mudahan nggak diblok lagi oleh YouTube, karena ini adalah tujuan untuk edukasi. Dan disclaimer, mohon jangan disalahgunakan. Nah, kalau ini adalah proses untuk mengenkripsinya, selanjutnya di sini digunakan untuk melakukan enkripsi per file. Jadi ada proses enkripsi filenya, kemudian hasil enkripsi filenya itu mau diberikan ekstensi apa. Misalkan di sini diganti dengan ekstensi GEMS gitu ya. Oke, di sini. Ini kembali lagi, ini inputannya berupa byte, kemudian inputan key-nya ini digunakan untuk key dan IV, walaupun inputan awal cuma satu. Oke. Kemudian ada proses, di sini ada penguatan ya. Jadi tidak hanya uh, string acak aja, tapi dibuat nilai hash-nya. Nilai hash-nya ada SH256. Kemudian diproses untuk memproses enkripsi file. Kalau ini enkripsi file, kemudian jika ingin dilanjutkan untuk mengenkripsi satu directory atau folder, nah ini kita bisa membuat atau mengaktifkan proses enkripsi directory. Ini adalah fungsinya atau metodenya. Kemudian di sini ada ekstensi-ekstensi. Jadi dalam suatu directory atau yang akan dijadikan target, atau semua directory juga bisa, kita bisa menentukan saja. Kita bisa menentukan jenis ekstensi apa saja yang menjadi target. Bisa di list semuanya ya. Jadi kalau ya semua jenis file ya, kita bisa mengenkripsinya, tinggal menambahkan di sini. Misalkan ada .exe, PDF, MP4, .exe, dan macam-macam lain. Ini ada prosesnya. Dan ini adalah memulai proses enkripsi file. Ini kalau kita lihat di sini ketika ransomware itu dijalankan, di-trigger oleh user, oleh korban, maka yang pertama kali dilakukan oleh ransomware ini adalah membuat kunci. Jadi tidak mungkin tiba-tiba langsung enkripsi ya, pasti membutuhkan kunci terlebih dahulu karena menggunakan algoritma enkripsi itu pasti butuh kunci. Ini membuat kunci terlebih dahulu, kemudian kita bisa menentukan targetnya itu ada di mana. Misalkan untuk contoh ini target yang akan yang dienkripsi adalah di folder desktop, kemudian di folder target data.
Kalau kita mau menyerang file system, ya kita bisa merubah path-nya itu misalkan menjadi C, misalnya gitu ya. Kemudian di sistem 32 dan seterusnya. Gitu. Atau kalau kita mengetahui bahwa ya dokumen atau folder di Windows yang paling sering digunakan untuk mengenkripsi, menyimpan data adalah folder dokumen, misalnya dokumen seperti ini. Nah, ini pasti nanti terenkripsi semua folder itu yang jadi target. Nah, ini contohnya ya, bisa hapus lagi. Oke. Nah, setelah dibuat kunci untuk mengenkripsi, termasuk untuk kunci untuk dekripsinya, kemudian ditemukan alamat folder atau path yang akan dienkripsi, kemudian, nah, kunci yang sudah di-generate, dibuat untuk mengenkripsi tadi, dikirimkan ke command center-nya hacker. Kemudian ini untuk edukasi, saya coba menyimpan kuncinya itu secara lokal. Setelah dibuat dibuat menyimpan kuncinya, kemudian menyimpan kuncinya. Nah, mulailah untuk mengenkripsi file-file pada direktori target yang ditentukan. Ya. Nah, ini kan targetnya ada di sini dan kuncinya. Basis kreator ini yang sering digunakan oleh ransomware jadi ciri khasnya ya. Jadi ketika proses enkripsi selesai dengan ransomware tadi dibuatkan suatu informasi bahwa komputer korban itu telah dihack atau diserang dengan ransomware, kemudian minta dikirimkan uang tebusan. Nah, di sini. Nah, kira-kira itu gambarannya. Jadi prosesnya itu memang harus ditentukan terlebih dahulu spesifikasi algoritma kriptografinya. Nah, seperti ini. Ya, yang penting adalah ukuran kuncinya, block size-nya, data kuncinya, IV-nya, dan mode operasinya. Ini harus benar kalau memang kita mau ada file yang terenkripsi, kemudian kita ingin mengembalikan lagi dengan dekriptor, maka informasi ini harus sama. Oke, kalau gitu kita coba mensimulasikan. Ini tadi kita sudah breakdown kode sumber ransomware secara umum ya. Ini masih umum, belum ditambahin eh, menghindari deteksi antivirus, kemudian di obfuscate agar tidak bisa di reverse engineering. Ini masih belum di advance seperti itu. Ini masih secara umum saja biar bisa memudahkan. Oke, selanjutnya kita coba kompilasi, langsung kita jalankan ya. Nah, kita build aja. Kita build. Nah, di sini targetnya sudah saya siapkan ya. Contohnya ada 6 file MP4, .exe, PDF, PNG, VMDK misalkan ya. Ini contoh file virtual machine dan TXT. Nah, bagaimana ransomware itu bisa menyerang jenis file itu, nanti bisa kita jelaskan. Nah, misalnya seperti ini. Ini file ransomware-nya sudah jadi, tinggal di embed ke dalam file PDF, kemudian dimasukkan ke dalam link phishing. Ketika kita klik, akan mengeksekut file ini. Itu caranya bisa ditentukan oleh hacker ya, sekreatif mereka bagaimana agar tidak dipahami oleh korban. Jadi korban itu akan terpancing untuk mengklik file ransomware itu. Ini seolah korbannya men-trigger ransomware itu dijalankan. Nah, ini ransomware ini berjalan. Lihat hasilnya di sini. Jadi semua file dalam folder target data, karena tadi kan sudah saya tentukan, contohnya di sini tadi. Nah, di sini targetnya adalah ransomware ini akan menyerang pada folder desktop,
Di dalam desktop itu ada folder target data. Jadi inilah yang nanti akan saya serang. Contoh saja. Walaupun banyak kenyataan bisa diarahkan di folder mana yang akan kita serang. Ini hasilnya. Jadi semua file akan terenkripsi dan ekstensinya dirubah menjadi GEM semuanya. GEM. Jadi contohnya nih, ini file teks. File teks ini kalau kita lihat jadi acak semua. Nah, seperti ini. Ini file acak semua. Jadi acak semua. Ini nggak bisa dibuka. Ini file MP4, ini exe. Nah, yang contohnya tadi membuat semacam informasi bahwa komputer ini telah diserang oleh ransomware, biasanya ada informasi. Ini contoh saja, informasi hanya seperti ini ya. Bahwa file ini telah dienkripsi, tolong dikirimkan Bitcoin sebagai uang jaminan atau uang tebusan. Ini namanya ransomware, uang tebusan. Atau yang lebih canggih lagi, bukan .txt, tetapi suatu aplikasi tertentu yang muncul gitu ya. Oke. Nah, di sini tadi saya sudah membuat ketika ransomware ini dijalankan, maka akan disimpan kuncinya. Jadi ini kunci untuk membuka. Ya, saya simpan di sini. Ini kuncinya. Kalau kita buka, nah ini kuncinya. Ini kuncinya. Nah, kalau sudah masuk sebenarnya, ransomware ini bisa dikonfigurasi untuk mendapatkan informasi apa saja. Ini kebetulan informasi yang diinginkan untuk dikirimkan ke command center atau ya command center untuk memata-matai itu atau ingin mengetahui atau mendapatkan informasi komputer yang diserang itu apa. Misalkan ini ya. Ini adalah nama komputer name yang menjadi komputer di korban. Kemudian ini kebetulan kan karena saya menggunakan di VMware, maka ini informasi ada di VMware. Ini kuncinya. Jadi sebenarnya ketika komputer itu diserang, hacker itu mengetahui spesifikasi komputer yang diserang itu seperti apa. Nama komputernya apa, kemudian ya bisa dilihat secara detail ya, nama komputernya apa, atau kalau bisa dia bisa mendapatkan informasi yang lebih detail lagi. Atau berapa RAM-nya berapa giga, misalnya seperti itu. Macam-macam. Ini contoh sederhananya seperti ini. Ini kuncinya ya, sudah dapat. Inilah yang nanti diberikan hacker kepada korban ketika korban itu mengirimkan uang tebusan. Itu kalau hackernya jujur. Dapat uang tebusan, dikirimkanlah kuncinya. Kunci dan dekriptornya. Tuh. Nah, ini dekriptornya. Ya, ini sudah dikompilasi. Hasilnya seperti ini. Jadi yang dikirimkan oleh hacker itu aplikasi dekriptor ini dan kuncinya. Gitu ya. Nah, kalau aplikasi dekriptornya itu tidak memiliki informasi yang sama seperti yang dibuat di aplikasi ransomware-nya, yang ini tadi yang saya sampaikan, 5 informasi ini, yaitu tidak akan bisa kebuka. Nah, ini saya kembalikan lagi. Oke. Sebelum saya kembalikan, ini pastikan bahwa dekriptor dan kuncinya itu benar. Kalau tidak, ya dienkripsi lagi. Oke. Oke ya. Ini coba misalkan. Sebelum saya kembalikan, ini ada 6 file. Kemudian yang tidak terenkripsi adalah file VMBK. Dan karena saya belum memasukkan gitu. Nah, untuk yang selanjutnya, kita coba menambahkan jenis ekstensi yang akan dienkripsi menjadi target untuk dienkripsi. Bisa buka dulu kalau memang benar dekriptor dan kuncinya, jangan kembali seperti semula. Exit-nya. Ini tadi, karena tadi itu tidak bisa dibaca, nah ini sudah bisa dibaca lagi. Ini tadi yang terenkripsi full.
Ini yang sebelum terenkripsi. Ini file MP4, ini exe juga bisa dijalankan lagi ya seperti ini ya. Nah, jadi, nah sekarang nggak jadi, jangan cancel. Nah, dia ke sini. Tutup. Oke. Nah, sekarang anggap saja hackernya ini ingin menyerang file virtual mesin gitu ya. Virtual mesin. Caranya bagaimana? Ya, kita tinggal tambahkan saja jenis ekstensinya. Ini ada exe, PDF, tambahkan aja di sini. Oke. Dot .pmdk. Udah, seperti itu. Kita bisa buktikan di sini. Ada PMDK. Kita kompilasi lagi. Ikut ya. Oke, udah sukses. Nah, di sini udah yang terbaru. Ini kuncinya bisa dihapus terlebih dahulu biar tahu prosesnya. Nah, sekali lagi bahwa ransomware itu tidak berjalan otomatis, tetapi ada trigger yang menjalankan ransomware tersebut. Biasanya adalah user. Nah, user terpancing untuk mengklik link atau mengklik suatu attachment file yang mencurigakan, diklik, misalnya seperti itu prosesnya. Nah, sekarang kita coba. Bedanya tadi ya sebelumnya. Kalau sebelumnya itu file VMDK itu tidak terenkripsi, nah sekarang terenkripsi. Caranya bagaimana? Tinggal menambahkan saja. Jadi sangat memungkinkan semua jenis file kalau memang ingin menyerang suatu komputer, ya semuanya, semua jenis ekstensi file bisa dimasukkan ke dalam sini. Dan yang berbahaya adalah ketika ransomware ini dijalankan, itu sama saja men-take over komputer korban. Jadi bisa mengirimkan. Kalau ini contohnya kan mengirimkan kunci saja ya. Dia send key. Ya, ini mengirimkan kunci saja. Bisa juga mengirimkan data-data di dalam komputer yang diserang ransomware tadi. Sebelum dienkripsi, dikirimkan dulu datanya, misalnya di sini ya, send key misalkan. Send data from specific directory. Bisa aja seperti ini. Baru setelah dikirimkan ke servernya hacker, baru dia mengirimkan enkripsi kunci. Jadi double untung itu. Selain mendapatkan data, dia juga mendapatkan uang tebusan. Kalau tidak dibayar uang tebusannya, ya tinggal dijual datanya yang tadi dicuri. Itu bahayanya ransomware. Jadi sebenarnya tidak hanya datanya itu terenkripsi, minta tebusan, tetapi bisa juga mengirimkan datanya. Bahayanya seperti itu. Kan? Nah, ini tadi tinggal menggantikan file ekstensinya saja, menambahkan saja, maka dia bisa mengenkripsi semua jenis ekstensi file. Ya. Oke, sekarang kita baikkan lagi ya. Dengan asumsi misalkan uh, sudah ditebus, kemudian hackernya itu ngasih kunci dan dekriptor. Nah, dekriptornya ini harus benar, decrypt file. Akan kembali seperti semula. Nah, bagaimana kalau misalkan ada orang yang menganggap bahwa tanpa kunci file itu bisa didekripsi? Bisa nggak? Nah, sebelum postingan saya sebelumnya kan saya bilang nggak mungkin, pasti butuh kunci gitu. Mari kita buktikan ya. Ini saya tutup dulu. Ini saya tutup dulu ya. Oke. Nah, anggap ransomware bekerja dengan me, ini ya, enkripsi lagi gitu ya. Oke. Ini sudah terenkripsi, kan?
Nah, kemudian misalkan tanpa kunci file ini bisa dijalankan gitu ya. Ini saya tanpa kunci, kosong ya, enkripsi, error gitu. Jadi tetap butuh kunci untuk inputannya. Nggak mungkin kosongan seperti ini, gitu. Di proses enkripsi dekripsi itu pasti butuh kunci, gitu. Nggak mungkin kosong seperti ini. Kalaupun tetap berjalan, ya pastinya ada uh, data statik, gitu. Data statik yang bisa didekripsi. Nah, itu error kan ya. Nah, coba kita balikin lagi. Karena kuncinya tadi sudah disimpan di sini. Nah, oke, kembali. Nah, sekarang bagaimana kalau enkripsinya nggak pakai kunci? Gimana kira-kira? Coba nih. Kuncinya kosong gitu. Nah, ini kan tadi proses enkripsinya kosong. Nah, kosong. Di Nah, ininya kosong. Gimana caranya ini kosong? Tanpa kunci, ya kan? Ini kan membuat kunci ya. Ini create key. Bagaimana kalau enkripsi tanpa kunci? Apakah bisa? Ya nggak bisa. Pasti minta kunci gitu. Kalaupun kuncinya itu kita buat, ini kan string ya, seperti ini ya, nol tanpa kunci. Bisa nggak? Ya bisa. Kenapa bisa? Karena kalau proses ini kunci itu bisa nilainya 0000 gitu. Itu bisa sebenarnya. Kalau tidak ada inputan sama sekali itu nggak mungkin, pasti butuh kunci. Ini kita coba ya. Ini 0000 tidak terenkripsi ya. Jadi tetap bisa diproses karena dalam proses enkripsinya dia membuat nilai hashnya. Nah, di sini. Jadi kuncinya kosong, tetapi di di nilai hashnya akan bisa. Ya, kita coba. Kita input lagi. Ini kuncinya saya hapus. Oke. Jadi sekarang itu kuncinya adalah 0. Ini kosong kuncinya. Oke, ya. Baik. Kita jalankan. Nah, terenkripsi semuanya. Coba kita cek di sini. Kuncinya itu seperti apa sih kalau kosong seperti ini? Kosong, ya, kosong. Tidak ada kuncinya. Nah, jadi memang tidak ada inputan. Tetapi sebenarnya ada inputan di dalamnya itu 0000. 0. Dan 0 ini dikonversi menjadi nilai hash. Baru bisa di-encrypt. Nah, kalau seperti ini, kita kembali ke dekriptor. Ini juga aneh nih. Ini pasti error. Oh, ternyata bisa. Artinya memang tanpa kunci, bukan tanpa inputan kunci ya. Itu bisa didekripsi. Tapi nilainya 0. Kuncinya itu 0. Bukan tidak ada, tapi ada kunci yang nilainya 0. Baru bisa didekripsi seperti ini. Gitu ya. Ini membuktikan bahwa proses enkripsi-dekripsi itu pasti butuh kunci. Lebih advance lagi pasti butuh kunci dan IV, initial vector. Karena pada kasus ransomware ini, kunci itu digunakan sebagai kunci enkripsi dan initial vektornya. Kalau mau lebih advance, lebih canggih lagi ya tadi ransomware-nya, nah, kunci sama IV bisa berubah, bisa dibedakan, bisa disamakan seperti itu. Nah itu teman-teman semuanya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya sudah membongkar isi secara umum kode sumber dari ransomware. Ini masih general, belum ditambahkan bumbu-bumbu lainnya. Bumbu lainnya apa? Misalkan di obfuscate, biar tidak mudah di reverse engineering. Kemudian merubah kunci IV-nya itu berbeda.
Kemudian apa lagi ya? Ditambahkan kode eh, agar terhindar dari antivirus. Bisa juga ditambahkan algoritma asimetrik dengan kunci privat. Jadi kuncinya ini selain di-generate juga di-enkripsi dengan kunci publik atau kunci privat. Biasanya kunci publik. Kunci privatnya dipegang oleh hacker. Satu lagi apa? Satu lagi, hacker juga bisa mengganti algoritma enkripsinya. Ini tinggal ganti saja sebenarnya. AES itu misalkan eh, sering digunakan untuk proses ransomware gitu. Ya udah kita tinggal diganti saja nih algoritma enkripsinya. Kalau di Visual Studio.NET di Windows itu sudah mendukung Dash, Triple Dash, ada Blowfish. Ini setara lah. Blowfish itu setara dengan IS, cuma nggak kepilih aja ya, oleh NIST. Yang kepilih adalah IS, Randall ya, jadi IS. Blowfish ini salah satu kandidat IS. Atau yang terbaru itu ada Caca 20. Ini algoritma terbaru, enkripsi terbaru. Atau Sesumanuk ada juga. Atau menggunakan algoritma sendiri gitu. Kalau memang hackernya itu pakar kriptografi, mungkin dia bisa membuat algoritma kriptografi atau enkripsi sendiri gitu. Itu akan susah sekali untuk dibuka. Nah itu ya, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran pada teman-teman semuanya. Kalau ada yang menanyakan lesson learn-nya apa gitu, ini banyak sekali lesson learn-nya sebenarnya kalau menurut saya. Tinggal teman-teman semuanya itu mau mempelajari dari sisi mana. Misalkan kalau dari sisi saya ingin menjadi hacker gitu ya, menjadi hacker untuk membuat ransomware ya jangan seperti ini ransomware-nya, mungkin lebih di advance lagi gitu. Kalau dari sisi orang kriptografi pengamanan, nah, bisa mempelajari, oh kira-kira agar ransomware ini bisa di-decrypt, bisa dibuka hasilnya tanpa harus membayar tebusan, saya harus bisa mereverse engineering. Nah, reverse engineering itu apakah ransomware itu menggunakan obfuscate atau tidak? Kalau tidak menggunakan obfuscate, ya mudah reverse engineeringnya. Kemudian dipelajari membutuhkan apa saja. Oh ternyata tanpa harus menggunakan input kunci itu bisa dibuka. Nah, tinggal dibaca aja. Nah, tapi kalau misalkan sudah menggunakan obfuscate, nah, itu akan sangat susah. Pun tidak bisa, tapi sangat susah untuk dikembalikan. Kalau contoh kasus yang kemarin, ada yang bisa mereverse engineering, ya mungkin ransomware-nya itu tidak menggunakan obfuscate metodenya. Jadi plain aja ketika di reverse, plain semua. Atau menggunakan obfuscate tapi simple, bisa dikembalikan dengan tools de-obfuscate untuk reverse engineering. Bisa aja seperti itu. Tergantung dari seberapa ahli teman-teman yang bisa melakukan digital forensik reverse engineering-nya. Tapi untuk mempersulit itu bisa menggunakan obfuscate. Dan satu lagi adalah tadi saya tidak menyampaikan bahwa ketika saya menjalankan ini ransomware ini, saya mematikan Windows Defender. Jadi saya matikan Windows Defender ini. Ini dia. Saya matikan. Jadi kalau contoh contoh kasus ransomware di PDN kemarin, kenapa ransomware itu bisa masuk? Karena hackernya itu sudah mematikan, bukan hacker ya, mungkin pelakunya ya, pelakunya entah itu hacker, orang dalam atau siapapun itu, dia mematikan dulu Windows Defender-nya, matikan dulu. Nah sekarang coba saya aktifkan Windows Defender-nya, pasti di sini akan hilang nih, akan terdeteksi. Coba ya, tunggu beberapa saat, dia akan mendeteksi bahwa ada ransomware yang terdeteksi. Kita coba tunggu dulu ya. Halo, Windows Defender, apakah kamu sudah mendeteksi? Saya tutup. Kita jalankan aja ya. Nah, deteksi kan? Jadi karena tadi Windows Defender-nya saya nyalakan, dia akan terdeteksi oleh Windows Defender.
Dan dia biasanya langsung dihilangkan. Kita coba lihat. Biasanya langsung hilang. Ini hilang nggak? Nah, deteksi ya. Itulah kenapa kemarin ransomware-nya itu berhasil menyerang suatu sistem besar yang kemarin heboh itu, ya karena Windows Defender-nya memang dimatikan. Itu seminimalnya Windows mengamankan filenya dengan Windows Defender. Kalau dimatikan, bisa masuk semuanya. Ini buktinya ya. Kalau Windows Defender-nya nyala, ransomware itu bisa terdeteksi. Tapi kalau dimatikan, dia bisa bisa uh, ini saya matikan lagi ya. Oke, saya kompilasi lagi. Dia bisa berjalan. Itu bukan masalah, oh Windows Defender jelek. Nggak juga sebenarnya. Minimal ada Windows Defender-nya. Ini kan? Bisa berjalan kan? Karena saya matikan Windows Defender-nya. Sekarang saya kembalikan lagi. Oh, tadi kosong. Karena saya matikan ya. Jadi ya nggak perlu kunci. Ya, ayo balik lagi. Oke, ya kira itu penjelasan. Mudah-mudahan detail. Ini untuk tujuan edukasi. Tolong jangan disalahgunakan. Eh, ya, pesan saya itu aja sih. Ini hanya untuk edukasi saja, tidak untuk mengajarkan sesuatu yang terlarang, tapi untuk pembelajaran. Orang yang ingin mengembalikan sesuatu yang diserang menjadi normal kembali itu harus mengetahui cara penyerangannya. Ini salah satu cara penyerangan seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman semua yang melihat video ini bisa mengetahui cara penyerangannya sehingga bisa membuat cara penanggulangannya. Harapan saya seperti itu. Ya, itu teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Jika ada masukan, saran, atau uh, ya request apa yang mau dibahas terkait dengan kriptografi atau keamanan siber, silakan DM saya di akun saya atau di komen YouTube. Oke, sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.